إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم سنة روح آبائه من الأنبياء المتين سنة روح أئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسادات الصوفيين المحققين وأولياء الإخوان أجمعين سنة روح جميع مصنفي كتبنا ومؤلفي كتبنا خصوصا مصنفة مختصر تذكرة القرطبي شيخ عبد الوهاب الشعراني وإلى حضرة أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرع الأنصاري الخزرجي الأندلسي القرطبي ولجميع مشايخنا ومربي أرواحنا خصوصا شيخنا أحمد جزولي ومهني أراد جزولي وشيخنا زين الدين جزولي وشيخنا من تهري جزولي وشيخنا بلد من جزولي وشيخنا من جزولي وشيخنا مقبشرة وشيخنا أحمد محمد حسن بن دخلان وشيخنا جنيد بن دخلان وشيخنا عبد الله بن بخاري وصولهم وقرعهم للنسب إليهم ثم جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا الأحياء منهم والأموات وأولادنا وتلاميذنا وتلميذاتنا اجعلنا وإياهم من أهل العلم وأهل الخير ولحصول مقاصدنا من مقاصد الدنيا والآخرة يسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Halaman 17 ya. Babu la takhruju ruhu 'abdin mu'minin wala kafirin hatta yubasyar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Babu la takhruju ruhu 'abdin mu'minin wala kafirin hatta yubasyar. Bermula ini itu bab menerangkan tidaklah seseorang itu keluar, tidaklah keluar, la takhruju tidak keluar apa ruhu 'abdin, ruhnya seorang hamba mukminin yang mukmin wala kafirin dan tidak pula yang kafir hatta yubasyar sehingga diberi kebahagiaan ya. Diberi kebahagiaan. Bahasa kebahagiaan di sini itu nanti ada yang konotasinya negatif. Maksudnya adalah setiap kita ketika sampai pada ajal kita nanti ya, sebelum kita itu ruh kita keluar dari jasad kita akan diperlihatkan nasib kita sesudahnya ya. Apakah itu nasibnya baik atau nasibnya buruk. Tapi jika kita tetap iman mukmin sampai akhir ya, busyra atau kabar gembiranya adalah mendapatkan kebahagiaan. Ruya diriwayatkan an Muhammad bin Ka'ab dari Syekh Muhammad bin Ka'ab al-Quradi. Muhammad bin Ka'ab al-Quradi at-tabi'i ya, bangsa tabi'in di siapa Allah Ta'ala anhu pada Muhammad bin Ka'ab apa annahu riwayat annahu ila akhirih annahu sesungguhnya Muhammad bin Ka'ab itu yaqulu berkata siapa Muhammad bin Ka'ab idza istama'at di dalam ketika berkumpul apa ruhul mukmini ruhnya seorang mukmin fihi di dalam mulutnya mukmin ketika nyawa kita sudah sampai di mulut kita turidu dalam keadaan menghendaki apa ruh
al-khuruja pada keluar, dan ruh kita sudah akan meninggalkan jasad kita, ja'a maka datang siapa malakul mauti, malaikat maut. Malaikat maut datang, faqala maka berkata siapa malakul maut lahu pada mukmin. Malaikat maut mendatangi kita, kemudian dia berkata, kalau apa tadi, orang yang akan meninggal adalah seorang mukmin. Assalamu alayka, pada ucapan assalamu alayka ya wali Allah, innallaha ila akhirih. Assalamu bermula keselamatan itu alayka tetap atas Tuhan. Ya wali Allah, wahai kekasih Allah. Setiap kita yang meninggal dalam keadaan mukmin akan disapa dengan assalamu alayka ya wali Allah. Sebuah kata yang luar biasa. Wahai kekasih Allah, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala itu yukri'uka, membacakan siapa Allah pada kamu assalamu pada salam. Allah menyampaikan salam kepadamu. Sematala maka kemudian membaca siapa malakul maut hadhil ayat. Hadhil ayat, pada inilah ayat alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Pada ayat alladzina tatawaffahumul malaika ila akhirih. Alladzina, nyatanya orang-orang tatawaffahum yang mematikan, pada alladzina siapa malaikatu para malaikat, siapa malaikatu malaikat, tayyibina dalam keadaan nikmat, merasakan nikmat, siapa alladzina orang-orang yang mukmin ketika meninggal dunia nikmat enak meninggalnya. Kemudian wa yaquluna, dan berkata siapa malaikat salamun alaikum, salamun bermula keselamatan itu alaikum semoga tetap atas kalian. Kita dibacakan salam, didoakan salam oleh malaikat. Kemudian dilanjut udkhulu, masuklah kalian al-jannata pada surga. Bima, sebab sesuatu kuntum yang ada siapa kalian itu ta'maluna, melakukan siapa kalian. Masuklah kalian ke surga atas dasar segala sesuatu yang engkau lakukan di dunia. Bahkan ada siapa Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu, semoga meridai siapa Allah Ta'ala anhu pada Abdullah bin Mas'ud. Itu yang perlu berkata siapa Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Abdullah bin Mas'ud itu berkata, berkata siapa Abdullah bin Mas'ud, idza jaa malakul mauti yaqbidu ruhal mu'mini ila akhirih. Malakul idza jaa, di dalam ketika datang. Apa malakul mauti, malaikat maut, ketika malaikat maut datang, yaqbidu dalam keadaan mencabut siapa malakul maut rohal mu'mini, pada ruhnya seorang mukmin. Ketika malaikat maut datang kepada seorang mukmin mencabut nyawanya, qala berkata siapa malakul maut lahu pada mukmin, rabbuka bermula Tuhan kamu itu yukriuka, membacakan siapa rabbuka pada kamu assalamu pada salam. Allah menyampaikan salam untukmu, kata malaikat maut. Wakana, dan ada siapa al-Barra bin Azib, sahabat Barra bin Azib radhiyallahu, semoga meridai siapa Allah Ta'ala anhu pada al-Barra bin Azib. Itu yaqulu, berkata siapa al-Barra bin Azib di qoulihi ta'ala, di dalam firman Allah Ta'ala, tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Ada ayat tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Tahiyyatuhum bermula penghormatannya ahlul jannah, penghormatan salamnya, ya salamnya ahlul jannah. Yauma yalqawnahu, di dalam harinya bertemu siapa ahlul jannah pada Allah, itu salam, ucapan salam. Gua bermula salam, itu taslimu malakil maut, ucapan salamnya malaikat maut alal mayit, di atas mayit, ina yaqbidu, di dalam ketika mencabut siapa malakul maut ruhahu pada ruhnya mukmin.
Ucapan salam tadi adalah ucapan yang disampaikan oleh malaikat maut ketika mencabut nyawa seorang mukmin. Fala yaqbidu, maka tidak mencabut siapa malakul maut ruhahu pada ruhnya mukmin, hatta yu'tiyahu, sehingga memberikan siapa malaikat maut pada mukmin, pada ruhul mukmin atau pada mukmin, al amanah, pada jaminan keamanan, al amanah pada keamanan. Jadi malaikat maut itu tidak akan mencabut kita orang mukmin kecuali kita sudah diposisikan merasa aman terlebih dahulu. Min aman dari apa? Minal adabi, dari siksa. Bisalami, dengan ucapan salam alaihi, atas mukmin. Wakana, dan ada siapa Mujahidun, Imam Mujahid radhiyallahu ta'ala anhu, pada Imam Mujahid itu yang berkata, siapa Imam Mujahid, innal mu'mina, sesungguhnya seorang mukmin itu la yubasyara, sungguh diberi kebahagiaan siapa mukmin. Itu la yubasyara, sungguh diberikan kebahagiaan siapa mukmin, inda tulu'i ruhihi, di dalam ketika keluarnya ruhnya mukmin. Seorang mukmin sungguh akan diberikan kebahagiaan ketika ruhnya keluar dari jasadnya. Dengan apa? Bisolahi waladihi. Kita sebelum meninggal itu akan digambarkan bisolahi waladi, dengan kebaikan daripada anak-anaknya mayit. Tenang, anak-anakmu ini orang-orang yang soleh, anak-anakmu itu akan baik. Tidak ada hal lain yang membuat kita bahagia. Kalau kita bahagia, senang, oke. Tapi ketika kita akan meninggal, pasti kita akan mengkhawatirkan anak cucu kita, sebagaimana Nabi Yakub, ya bunayya, apa itu, ya baniya, innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna, itu Nabi Ibrahim, ya, illa wa antum muslimun. Ya, terus dianya apa ya? Mata butuh namim, apa yang engkau sembah sesudah. Karena beliau secara pribadi aman. Dan sekarang apakah anaknya aman? Nah, maka dari itu seorang mukmin tidak akan keluar dari dunia ini kecuali dia akan diberikan kebahagiaan dengan kesalehan daripada anak keturunannya, mimba'dihi, dari sesudahnya mukmin, ya, mimba'dihi, dari sesudahnya mukmin. Litakira, supaya tenang, bidzalika, sebab itulah, yubasyira an inda tulu'i ruhi, atau busyra, ya, di dalam ketika itulah, liyubasyira atau busyra, apa ainuhu, hatinya, mukmin, supaya tenang, begitu. Warwadan, meriwayatkan siapa Ibnu Majah bisa datin dengan sanad sahihin, yang sahih, sabitin, yang tetap, marfu'an, dalam keadaan berupa hadis marfu'. Tahduru, datang siapa malaikatul, malaikat, yakni menegaskan perawi dari hadis ini, tulu aruhil abdi, di dalam ketika keluarnya ruhnya seorang hamba. Baikkan, maka apabila ada apa al-abd itu solehan, orang yang soleh. Kalau berkata siapa malaikat setiap mendatangi kepada seseorang yang hendak meninggal dunia, jika memang itu adalah orang yang mukmin atau orang yang soleh, mereka akan berkata, ukhruji ayatuhan nafsul mutmainnah, ukhruji, keluarlah kamu, ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, ya ayatuhan nafsu, wahai hati al mutmainnatu, yang tenang, alati kanat, yang ada apa nafsul mutmainnah itu fil jasadi, di dalam jasad at-thayyib, yang baik. Wahai jiwa yang tenang, yang ada pada jasad yang baik, ukhruji, keluarlah kamu, hamidatan,
Monggo silakan keluar hamidatan dalam keadaan dipuji. Wa absyiri dan berbahagialah kamu birauhin dengan rahmat Allah dan dengan kenikmatan, wa raihana dan dengan bau yang wangi, wa raihana dan wangi-wangian, wa rabbin dan dengan Tuhan radin yang ridho, ghairi ghadbana yang tidak murka. Seorang mukmin ketika akan keluar diperintah oleh malaikat itu dengan sopan halus, keluarlah kamu. Ya, keluarlah kamu wahai jiwa yang tenang dari jasad yang baik dalam keadaan dipuji, kemudian dan dalam keadaan mendapatkan kasih sayang dan wangi-wangian surga. Tuhanmu itu ridho, tidak akan pernah murka. Fala yazalu, maka tidak henti-hentinya itu yuqalu, dikatakanlah pada nafsul mutmainnah atau kepada ruhul abdi al-mu'min, ya, ruhul abdi as-salih kalau di sini. Zalika itulah pada itulah ukhruji ayatuhal nafsul mutmainnah ila akhirih hatta tantahiya, sehingga sampai apa nafsul mutmainnah, enaknya gitu, ila sama'i, menuju langit, sampai akhirnya roh itu sampai ke langit, diucapkan begitu terus, ayo keluarlah kamu dengan baik, dengan penuh pujian dan seterusnya, sampai roh itu sampai ke langit. Fatuf tahun, maka dibukalah bagi nafsul mutmainnah apa-apa samawati, beberapa pintu langit, sampai kemudian pintu langit dibuka. Ila antaqifa, sampai hendaknya menghadap atau berhenti apa nafsul mutmainnah baina yadayillahi, di dalam hadapannya Allah Azza yang Maha Agung, wa Jalla dan maksudnya Maha Agung. Wa idza kana, nah sekarang kalau tidak soleh, wa idza kana, dan di dalam ketika ada apa siapa ar-rajul, laki-laki itu as-su'a, ya, laki-laki yang buruk amalnya, kalau bukan orang yang soleh, yuqalu, maka dikatakanlah pada ruh, ya, pada ruhul abdi, ya, pada ruhul abdi. Tadi enaknya ya ruhul abdi jauh, tapi bedanya kalau yang ini yang asu, ya, mana tadi ukhruji, ya, yuqalu, maka dikatakanlah pada ruhul abdi asu ukhruji, pada ucapan ukhruji ila akhirih, ukhruji, keluarlah kamu ayat Tuhan nafsu, wahai jiwa, wahai jiwa al-khabisati yang buruk, wahai ruh yang buruk, allati kanat yang ada apa allati nyatanya nafsul khabisah, kanat yang ada apa allati itu fil jasadi, di dalam jasad al-khabisi yang buruk, wahai ruh yang buruk yang ada di dalam jasad yang buruk, ukhruji, keluarlah kamu dzamimatan, dalam keadaan dicela, dalam keadaan dihina, ya, dicela, wa absyiri, dan berbahagialah kamu. Nah ini apa kabar kebahagiaan tapi konotasinya negatif. Wa absyiri, dan berbahagialah kamu, kalau bahasanya itu dalam balaghah tahdid, ya, seolah-olah yaudah nikmatin aja. Nikmat itu kan, nikmatin itu seolah-olah sesuatu yang baik, nikmatin saja minuman neraka, gitu loh maksudnya. Wa absyiri, dan berbahagialah kamu bihamimin, dengan air yang mendidih, air yang panas, bihamimin wa ghassakin, dan nanah yang kental. Hamimin wa ghassak ini selalu berpasangan, menggambarkan siksaan-siksaan di dalam kubur. Wa akhara, dan dengan yang lain, min syaklihi, dari serupanya hamimin wa ghassak, azwajin, yang berpasang-pasangan. Jadi kalau menggambarkan neraka atau siksaan itu biasanya tidak cuma satu, hamimin dengan ghassak, apalagi gitu. Fala yazalu, maka tidak henti-hentinya siapa rajul su,
ya. Oh, fala yazalu, maka tidak henti-hentinya yuqalu dikatakanlah pada ruhul abdi, apa dalika itulah ukhruji ayatun nafsul khabisa ila akhirih. Mana hatta takhruja, sehingga keluar apa ruhul abdi, summa ya'rujuma, kemudian naik siapa malakul maut, summa ya'ruju, ya. Fa'ilnya beda sama takhruju. Kalau takhruju itu ruhul abdi, ya'ruju malaikat muannas dan mudzakkar. Biha, dengan membawa ruhul abdi ila samai, menuju langit. Kemudian rohnya seorang yang suh tadi dibawa ke langit, fayustaftahu, maka diminta dibuka. Fayustaftahu, maka diminta dibuka. Atau kalau mau fayastaftihu, ya berarti kemalak, ya, malaikat maksudnya. Laha, karena ruhul abdi. Fayustaftahu, maka diminta. Kalau fayustaftahu, maka fa'ilnya adalah as-sama. Ya, tapi kalau fayastaftihu, maka meminta dibuka siapa malak gitu. Laha, karena ruhul abdi su, maka dikatakan man hada, man itu siapa, hada bermula inilah rajul, maka dikatakan fulanun, bermula rajul itu fulan, sampai di langit. Kemudian dikatakan siapa ini, disebutkan bahwa oh ini namanya fulan, ya. Fayuqalu, maka dikatakan apa, la marhaban, ucapan la marhaban. La marhaban itu tidak ada tempat, ya, tidak ada tempat, tidak selamat datang. Kalau marhaban itu selamat datang, itu asal maknanya marhaban itu mendapatkan tempat siapa Anda dengan seluas-luasnya. Ya, marhaban. Ahlan itu artinya, kalau kita kan ahlan wa sahlan, artinya apa? Sama dengan selamat datanglah. Kalau makna harfiahnya apa sih? Lafziahnya apa? Ahlan itu selamat kamu saya, atau silakan kamu menjadi keluarga saya. Rasakanlah kamu saya jadikan keluarga, atau bahasa kita biasanya anggap seperti keluarga sendiri, begitu loh. Berarti kalau kita bertamu ke rumah orang kok yang punya ngomong anggap rumah sendiri, berarti kita sudah dianggap keluarga, benar-benar diterima. Tapi kalau ya silakan duduk, itu duduk, bukan pada sambutan yang hangat kalau, tapi kalau anggap saja rumah sendiri. Nah, tinggal bukan berarti anggap rumah sendiri langsung ke dapur ambil makanan, kasihan yang jualan entok, entoknya di bawah. Sukses terus Mas Haji. Terus la marhaban, tidak ada tempat, ya. Kemudian bin nafsi, dengan jiwa al khabisah yang buruk, alatikana yang ada siapa an-nafsul khabisah bil jasad, ini dalam jasad al khabisi yang buruk. Irji'i, kembalilah kamu. Fala tuftahu, ya, tidak diterima di langit, ditolak oleh langit. Fala tuftahu, maka tidak dibuka laha, kepada nafsul khabisah apa bersama di pintu-pintunya langit, ya. Fatursalu, maka dilempar, maka dilepas siapa nafsul khabisah minas samai, dari langit. Tusqatu, maksudnya dijatuhkan apa ruhul khabisah, dilempar begitu saja dari langit. Hatsumma tasiro, bentar. Tusqatu summa tasiru, maka kemudian menjadi apa ruhul khabisah ilal qabri, menuju kuburan, jatuh ke dalam kuburan, ya. Bahkan dan ada siapa Abu Hurairah
Radhiya semoga meridai siapa Allah Ta'ala anhu pada Abu Hurairah. Itu yaqulu berkata siapa Abu Hurairah, idza kharajat ruhul abdi talaqaha malakani yas'udani biha. Idza kharajat, di dalam ketika keluar apa ruhul abdi, ruhnya seorang hamba. Ketika ruh kita itu keluar dari jasad kita, ya. Talaqaha, maka menjemput pada atau menemui pada ruhul abdi siapa malakani, dua malaikat, sehingga dua malaikat menjemput, ya, yasmudani, yang naik siapa malakani biha dengan ruhul abdi. Kemudian dua malaikat itu membawa ruhnya orang tersebut, wataqulu, dan berkata siapa ahlus samai, penduduk langit, ruhun thayyibatun ja'at min qibalil ardi sallallahu alaiki wa ala jasadin kunti fihi. Kemudian sampai di langit, wataqulu, dan berkata siapa ahlus sama, penduduk langit, ruhun, bermula ini itu ruh thayyibatun, yang baik. Wah, ada ruh yang baik nih. Ja'at, datang apa, ruhun thayyibah min qibalil ardi, dari arah bumi. Sholat, semoga memberi tambahan rahmat azim siapa Allah alaiki, untuk kamu. Disambut, ya, kemudian didoakan. Wa ala jasadin, dan atas jasad kunti, yang ada siapa kamu fihi, di dalam jasad. Juga atas jasad yang kamu ada di sana. Bayan tolibu, maka pergi siapa malak biha, dengan membawa ruhul abdi ila rabbiha, menuju Tuhannya ruhul abdi, sampai kemudian kita dibawa oleh malaikat ke Allah. Summa yuqalu, maka kemudian dikatakan apa, intoliku, ucapan intoliku ila akhirih, intoliku, pergilah kalian biha, dengan membawa ruhul abdi ila akhiril ajal, menuju akhirnya waktu yang ditentukan. Kemudian dibawa, disuruh kembali, disuruh membawa ruh abdi tersebut sampai hari kiamat, ya. Wa innal kafira, dan sesungguhnya orang kafir. Lalu bagaimana nasib orang kafir? Itu idza kharajat, di dalam ketika keluar apa, ruhnya kafir. Ketika seorang kafir itu keluar atau meninggal, ruhnya keluar, taqulu, berkata siapa ahlus sama, penduduk langit, ruhun khabisatun, pada ucapan ruhun khabisatun takhiri, ruhun bermula ini itu ruh khabisatun, yang jelek, yang buruk. Ja'at, datang apa, ruhun khabisah min qibalil ardi, dari arah bumi. Wa yuqalu, dan dikatakan apa, intoliku biha ila akhiril ajal. Ya benar ya? Apa, intoliku, pergilah kalian biha, dan dengan membawa ruhun khabisah ila akhiril ajal, sampai akhirnya waktu yang ditentukan. Warawahu, dan meriwayatkan pada hadis siapa, Al-Bukhari, Imam Bukhari. Hadis Imam Bukhari, waqala, dan berkata siapa Imam Bukhari fihi, di dalam hadis, faradda, maka membalikan, faradda, maka membalikan, ketika mengucapkan itu, ya, ketika mengucapkan hadis tersebut, Rasulullah siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam roitotan, pada kain selimut, ya. Beliau lagi megang selimut, selimutnya dibalik, kanat yang ada apa, roitoh alaihi, atas Nabi, ala anfihi, sambil mengucapkan tadi intoliku biha ila akhiril ajal, sambil megang apa, kain selimut menutupi, ya, mulutnya, menutupi hidungnya, alaan di atas hidungnya Nabi. Ayyaroh, maksudnya ini hal-hal kayak gini itu adalah kondisi situasi saat turunnya sebuah hadis. Lafadznya hadis ya cuma tadi itu, intoliku biha ila akhiril ajal. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah? Dikatakan oleh Imam Bukhari bahwa Rasulullah sesudah mengatakan demikian itu ngambil selimut kemudian menutup hidung. Para sahabat melihat, jarang melihat siapa ashabu, para sahabatnya Nabi,
kaifa dalam keadaan bagaimana tentaki berlindung ya, menjaga terpenuh siapa malaikat rihatil karruhi pada baunya itulah ruh. Ruh yang jelek tadi baunya sangat-sangat bangkai ya, sangat-sangat tidak. Makanya sampai malaikat pun menutup hidungnya ya, biwat isyai'in dengan malaikat meletakkan sesuatu alal anfi atas hidung li alla tatadorrono supaya tidak mendapatkan bahaya, di alla tatadorrono supaya tidak mendapatkan bahaya siapa malaikah bidzalika dengan itulah rihtil karruh ya, supaya tidak ya, kita kalau bau yang nggak enak bagaimana kita berlindungnya. Wafil Bukhari, dan itu disebutkan di dalam Sahih Bukhari wa Muslim dan Muslim, kitab atau di dalam kitabnya Imam Bukhari wa Muslimin dan kitabnya Imam Muslim, marfu'an dalam hadis berupa hadis marfu. Man ahabba liqa Allahi, man bermula siapa orang itu ahabba suka atau cinta siapa man liqa Allahi pada ketemu dengan Allah, bertemu dengan Allah. Siapa yang ingin senang bertemu dengan Allah, ahabba maka mencintai siapa Allah liqa'ahu pada bertemu dengan man. Siapa yang ingin atau senang suka bertemu dengan Allah, Allah juga akan suka bertemu dengan dia. Apakah berarti wah saya itu lebih ketemu sama Allah? Nah, panjenengan semuanya yang hari ini datang senang apa tidak bertemu dengan Allah? Langsung ketawa, mau sekarang gitu. Nah, langsung ketawa. Udah tahu arahnya kemana? Waman bermula siapa orangnya? Ntar dulu, nggak ada ntar-ntaran. Memang malaikat bisa disogok, apalagi ditakut-takutin sama las-lasan bisa. Las ini kamu nanti lah, nggak bisa, malaikat nggak takut. Pikirin dia apa lagi sama Kang Otong. Lacak Kang Otong aja antur sama apa bara asapnya sama asapnya neraka. Anda bisa saja menghancurkan atau menghancurkan besi di dunia ini dengan alat lasmu, tapi nanti aku hancurkan kamu dengan las-lasnya sekalian, kecuali alat lasnya buat bangun MBC. Nah, nanti alatnya langsung bisa dapat musola an-najah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mana tadi? Man hahabba liqa Allah, hahabba Allahu liqa. Siapa yang suka atau cinta untuk bertemu dengan Allah, Allah akan suka juga, cinta juga untuk bertemu dengannya. Waman bermula siapa orang itu kariha, benci siapa man liqa Allahi pada bertemu dengan Allah. Kariha maka benci siapa Allah liqahu pada bertemu dengan Allah. Nah, coba kalau pertanyaannya dilanjut nih. Ya tadi, apakah Anda semuanya suka bertemu dengan Allah sekarang? Kalau tidak suka berarti apakah Anda juga benci untuk bertemu dengan Allah sekarang? Si Malaka aja loh. Ada sekarangnya soalnya kan. Pokoknya asal ketemu dengan Allah terserah. Kenapa? Yang penting kita ketemu dengan Allah. Tidak bertemu dengan Allah kecuali orang yang selamat dari azab kubur, dari azab akhirat. Nggak usah berpikir kapan meninggal, nggak usah berpikir ya anak saya masih kecil, nggak usah berpikir apa-apa. Mereka itu umatnya Allah, ya. Allah yang sudah mengatur, Allah yang memberi rezeki, jangan khawatir. Yang penting diri kita adalah kita cinta kepada Allah, bertemu dengan Allah.
Kalau kita bertemu dengan Allah berarti selamat. Benar nggak omongannya ini? Ya benar, tapi maksudnya benar gak sama kita, itu loh masalahnya. Nunggu saya baik dulu, nggak bisa begitu ya. Yang penting asalkan ketemu sama Allah, terserah Allah, ya kan? Wa man kariha Allah kariha liqa Allahi fa kariha Allah liqa'ahu. Kayaknya enggak itu deh. Oh yang atasnya ya. Kariha Allah liqa'ahu. Barang siapa yang benci untuk bertemu dengan Allah, maka Allah benci bertemu dengan dia. Tenang saja nih, ada yang menyelamat atau yang sama sama kita. Faqalat, maka berkata siapa Aisyah, Siti Aisyah, amal mautu, ada bermula kematian, fakuluna, maka bermula kita atau semuanya kita itu nakrohu, benci siapa kita pada al-maut. Yang kita benci bukan ketemu dengan Allah, tapi tentang matinya. Tidak bisa ketemu dengan Allah kalau nggak melewati mati, betul gitu. Tapi kalau mati sekarang, ya rasa-rasanya gitu kan, rasa-rasanya. Aduh. Alhamdulillah. Ya, ya. Jadi tenang saja ya. Yang kita rasakan itu hari malam hari ini dengan pertanyaan saya tadi atau pertanyaan Kiai Musa tadi udah diwakili sama Siti Aisyah. Kalau untuk mati mah kita semuanya nggak ada yang ingin senang mati sekarang ya. Karena kita juga satu sisi kita pasrah tawakal kepada Allah, tapi satu sisi wala tulqu bi aidikum ila luka, nggak boleh kita itu mengharapkan kerusakan, kematian, itu nggak boleh. Ya Allah matikan saya. Itu kan dulu udah pernah ya. Tidak boleh berdoa begitu di awal-awal. Kalau panjenengan semuanya ingat dengan babul awal itu, bab pertama di mana kita tidak boleh berdoa ya Allah matikan saya, kecuali ada tambahannya jika memang kematian terbaik bagi saya dan semuanya, gitu kan. Baru boleh walaupun dalam keadaan yang sangat payah, sangat sakit yang sangat, walaupun ibarat nggak ada harapan hidup begitu, itu pun tidak boleh berharap kematian. Nah, Siti Aisyah berkata kepada Nabi, memang kita kalau ketemu sama Allah sih oke-oke saja, tapi kalau untuk mati, fakuluna nakrohu, nggak bohong lah, kita semuanya itu nakrohu, membenci siapa kita pada kematian. Ya nggak ada orang yang suka kepada kematian. Maka bersabda siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laisa dzaka, laisa tidak ada bermula man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ahu, itu dzaka itulah nakrohu, berarti kita membenci mati, itu berarti membenci bertemu kepada Allah. Bukan begitu maksudnya, kata baginda Nabi. Jadi ya nggak pingin mati dulu boleh. Jadi tadi yang saya katakan, memang kita kapan saja boleh ya. Itu urusan Allah. Tapi berharap untuk tidak mati dulu juga boleh. Toh bertemu dengan Allah bukan berarti harus mati. Siapa yang mengatakan harus mati dulu, ya kan? Ya, bertemu dengan Allah yang namanya kalau di dalam orang ahli tasawuf adalah wusul sampai kepada Allah. Itu dalam hidup itu ada, bisa. Laisa dzaka walakinnal mu'min. Sungguhnya orang mukmin itu idza hadara, di dalam ketika datang apa al-mautu, kematian ya. Enaknya idza hudira. Idza hudira, ketika didatangkan siapa mukmin al-mautu pada kematian, atau idza hadara ketika mendatangkan siapa
al-mu'min al-mauta pada kematian. Busyira maka diberi kebahagiaan siapa mukmin biridwanillahi dengan keridhaan Allah. Seorang mukmin ketika mati, ketika meninggal maka dia akan diberi kabar gembira, diberi hadiah, yaitu keridhaan Allah wa karamatihi dan kemuliaan Allah. Walaysa maka tidak ada apa syai'un. Seorang meninggal dunia, dia akan melihat bahwa sesudah kematian itu dia melihat keridhaan Allah, kenikmatan yang Allah berikan yang lebih nikmat daripada ketika di dunia. Maka dalam fikih kita itu ketika ada orang mukmin meninggal dunia, segerakan ke alam kubur. Karena apa? Ketika seorang mukmin itu meninggal, itu dia melihat tempat dia akan menempati di sana. Maka dia akan berkata, "Qadimuni bihalan." Cepat sampaikan saya ke tempat yang nikmat itu. Ya. Dia udah ngurusin urusan di dunianya. Orang yang hidup aja ngurusin. Kasihan anak pertama belum lihat wajah ayahnya. Kasihan. Jangan dululah, masih ada urusan. Padahal si mayitnya sendiri sudah qadimuni bihalan. Cepetan saya udah ngerasain kenikmatan. Itu kalau ruhnya orang mukmin. Kalau ruhnya orang kafir, dia malah berharap untuk tetap di situ. Dia pegangin kakinya, dia pegangin orang yang membawanya, dia pegangin keranda kita. Ya, dia halang-halangin mobil ambulan yang membawa kita itu dia halang-halangin. Tapi semuanya udah nggak berarti apa-apa. Dia bertanya, aina tadhabuna biha, kemana tuh? Jasad saya mau dibawa. Aina tadhabuna biha. Ya. Kenapa? Karena apa? Dia udah lihat, jangan dulu dibawa, karena kalau sudah dibawa dan nyampe ke alam kubur, yang akan mendatangnya adalah siksa kubur. Ya. Mana tadi? Falesa, maka tidak ada apa syai'un, sesuatu itu ahabba, lebih dicintai ilaihi kepada mukmin. Mukmin apa? Mu'minah. Ilaihi kepada mukmin, mimma daripada sesuatu amamahu yang ada di dalam hadapannya mukmin. Dan kenikmatan apapun yang pernah dia rasakan di dunia, mobil paling baru, mobil paling mewah, rumah paling mewah, uang paling banyak, istri paling cantik, anak paling berbakti, apalagi kebahagiaan di dunia itu, pangkat paling tinggi, ya, semuanya itu nggak ada artinya daripada apa yang akan dia rasakan di depannya. Jadi dia lebih tidak ada lagi yang menyenangkan seorang yang di alam kubur kecuali yang di depannya. Jadi kalau ada orang mati itu, kadang-kadang begitu, anakmu ini datang, ya, tunggu dulu, ya, kasihan tuh anak yang kedua. Kalau dia orang mukmin, masa bodoh kalau dia bisa ngomong, masa bodoh yang mungkin cepetan saya dikubur gitu. Kalau orang baik, yang mau dikatakan, wah, alhamdulillah kok bapak mati sih, padahal itu tanah yang sebelah Blor itu baru laku harganya 4 kali lipat daripada pas masa bodoh. Nggak ada kebahagiaan kecuali apa yang akan dia terima di sesudah kematian. Makanya itu ahabba liqa Allah, maksudnya adalah karena dia sudah diperlihatkan dengan apa yang akan dia rasakan. Ya. Falaisa syai'un ahabba ilaihi mimma amamahu fa ahabba, maka cinta atau suka siapa mukmin liqa Allah pada bertemu dengan Allah, wa habba dan cinta siapa Allah liqa'ahu pada bertemu dengan mukmin. Makanya itu man ahabba liqa Allah, maksudnya demikian. Jadi bukan tentang bagaimana kita mengukur kecintaan kita kepada bertemu dengan Allah, tapi tentang bagaimana kita memantaskan diri untuk mendapatkan kebahagiaan
ketika kita meninggal dunia dengan nasib baik kita sesudah kematian. Wa innal kafiro, dan sesungguhnya orang kafir itu idza khutiro, di dalam ketika didatangi siapa kafir, atau idza hadro, ketika datang siapa kafir pada mati, itu busyiro, maka diberi kebahagiaan siapa kafir bihadzabillah, dengan siksaan Allah, wa uqubati, dan hukumannya Allah. Falasa, maka tidak ada apa syai'un, sesuatu, akroha, yang lebih dibenci lagi kepada kafir, mimma, daripada sesuatu amamahu, yang ada di hadapannya kafir. Maka dia benci untuk ketemu dengan apa yang akan dia terima sesudah kematian. Maka itu kebencian itu bukan kebencian karena harus merasakan kematian. Fakariha, maka benci siapa kafir liqa Allah, pada ketemu dengan Allah. Fakariha, maka benci siapa Allah liqa'ahu, pada bertemu dengan kafir. Riwayatin, dan itu disebutkan dalam satu riwayat, idza sakhoso, di dalam ketika naik apa al-basar, pandangan mata, wa kharaja, dan keluar apa al-asadru, dada, wa sya'ara, dan keriput, atau ya keriput apa al-jildu, kulit, wa tahassabat, benar, wa tahassabat, atau kho itu ini nggak bisa dibedain sih. Wa tahassabat, dan mengeras ya, apal asabiu, beberapa jari. Fa'in dan dalika, maka di dalam ketika itulah sakhoso al-basar ila akhirih, man, bermula siapa orangnya itu ahabba, suka siapa man liqa Allah, pada bertemu dengan Allah, ahabba, maka cinta siapa Allah liqa'ahu, pada bertemu dengan man. Paman, bermula siapa orangnya itu karya, benci siapa man liqa Allah, pada bertemu dengan Allah, kariha, maka benci siapa Allah liqa'ahu, pada bertemu dengan man. Sama pengertiannya. Wa riwayatin, dan di dalam satu riwayat Aisyah, dari Siti Aisyah radhiyallahu, semoga meridhai siapa Allah Ta'ala anha, pada Siti Aisyah, idza arada, pada hadis idza arada, di dalam ketika menghendaki siapa Allah bi'abdi, dengan seorang hamba, khairan, pada kebaikan, ketika Allah menghendaki seorang hamba kebaikan, qayyadha, maka menggandengkan siapa Allah lahu, pada abad, qabla mautihi, di dalam sebelum kematiannya abad, malakan, pada malaikat, yusaddidu, yang meluruskan siapa malak pada abad, wa yuwafiquhu, dan menolong siapa malak pada abad, hatta yaqula, sehingga berkata siapa anasu, manusia, mata fulanun khairan, pada ucapan mata fulanun khairan mimma kana, mati hatta yaqula, sehingga berkata siapa anas, manusia, mata, mati siapa fulan dan fulan, khairan, pada lebih baik, khairan, pada lebih baik, mimma, daripada perkara kana, yang ada apa ma, kana itu ada yang ada apa ma, ya. Kita manusia itu sebelum menemui kematian, 1 tahun sebelumnya itu Allah sudah membersamai, mengirimkan malaikat untuk membersamai kita. Ketika Allah menghendaki kita baik, maka malaikat itu akan menemani kita, membantu kita, meluruskan kita, memberi pertolongan kepada kita untuk berbuat baik. Sampai kemudian pada saat meninggal dunia, itu orang-orang akan berkata bahwa dia meninggal dalam kondisi yang paling baik. Ya, almarhum, ya, ini ucapan yang pernah saya katakan kepada almarhum Haji Mahmud Muldhafar. Beliau meninggal dalam kondisi yang paling sebaik-baiknya, kondisi dalam perjalanan dia hidup. Ya, dalam artian meninggal dalam keadaan yang kita tahu, yang apa namanya, yang kehilangan, gitu kan.
Ansor waktu itu lagi banyak-banyaknya, gitu kan. Beliau dipromosikan untuk menggantikan untuk jadi PP Ansor ya nomor 1 dan seterusnya. Di posisi yang luar biasa, dikenal oleh banyak kalangan daripada sebelumnya, gitu. Daripada sebelum-sebelumnya. Siapa yang kenal sebelum beliau terjun di sana? Pun demikian kita nanti. Ketika kita akan meninggal dunia, nanti Allah akan mengirim malaikat yang mana 1 tahun itu kita akan ditolong untuk menjalani kebaikan. Sampai pada meninggal dunia akan diucapkan sesuatu yang baik tentang kita. Ya, mana? Faidah hadur, maka di dalam ketika datang siapa siapa abad, wara'a dan siapa abad sawabu pada pahalanya abad, tahawwa'at, maka berbahagia siapa nafsu hatinya abad, ya nanti akan diperlihatkan pahala-pahalanya. Farihat maksudnya berbahagia siapa abad, wastabsyarat dan berbahagia siapa abad. Ya, jadi kalau ada beberapa kalimat memiliki makna yang sama, itu menandakan, itu menguatkan, ya, taukid. Artinya bahagianya bukan sekedar bahagia yang omon-omon, bahagia yang biasa-biasa. Ini bahagia yang luar biasa. Falidhalika, maka karena itulah tahawwa'at ila akhirih tadi. Itu hinun waktu hamba yang cinta siapa abad liqa Allah pada bertemu dengan Allah. Oh enggak, falidzalika maka karena itulah tahawwa'at ila akhirih hina ahabba, di dalam ketika mencintai siapa abad liqa Allah pada bertemu dengan Allah, ahabba maka cinta siapa Allah liqa'ahu pada bertemu pada abad. Nah sekarang kalau sebaliknya, wa idza arada, di dalam ketika menghendaki siapa Allah bi'abdin dengan seorang hamba syarran pada keburukan. Namun jika Allah menghendaki seseorang itu buruk, qayyadu, maka menggandengkan siapa Allah lahu pada abad qabla matihi, di dalam sebelum kematiannya abad, bi'amin dengan 1 tahun. 1 tahun sebelum hamba itu meninggal dunia, Allah mengirimkan mengirimkan setonan pada setan. Allah mengirimkan kepada hamba tersebut setonan, fa'adallahu, maka menyesatkan siapa setan pada abad, wa fatanahu, dan memfitnah siapa syaitan pada abad, hatta yaqula, sehingga berkata siapa nasu manusia, mata fulanun syarran mimma kana, mati siapa fulanun fulan syarran dalam keadaan lebih buruk, mimma daripada sesuatu kana yang ada apa, ya dia meninggal dalam keadaan yang lebih buruk daripada sebelumnya. Hati-hati kalau lagi hati rasanya lelah berbuat baik, malas berbuat baik, jangan dibiarin. Takutnya itu adalah bentuk setan yang ingin kita berakhir dalam keadaan su'ul khotimah. Ya, tetaplah senantiasa bertobat, memohon ampunan dan memohon pertolongan Allah. Ya, mimmakan kaidah hadir, maka dalam ketika mati siapa abad yang syarran tadi, abdun syarran, ya, orang ada melihat siapa abad ma pada perkara nazala yang turun, apa ma bihi dengan abad minal adabi dari siksa, in khola'at maka hancur berkeping-keping, in khola'at maka hancur apa nafsu hatinya abad, walidzalika maka karena itulah in khola'at
nafsuhu itu hinun, kalau ini hinun waktu yakrahu yang benci siapa abad Allah pada bertemu dengan Allah, wa yakrahu dan benci siapa Allah liqa'ahu pada bertemu dengan abad. Warwa dan meriwayatkan siapa Turmudi, Imam Turmudi marfu'an dalam keadaan berupa hadis marfu. Waqala dan berkata siapa Turmudi, wa bermula hadis itu hasanun, hadis hasan, sahihun juga sahih. Ada sebuah hadis yang tingkatannya marfu tapi menurut Imam Turmudi dianggap hasan, ya, bahkan sahih, karena ada beberapa riwayat. Ada satu riwayat yang ada satu orangnya itu kurang bisa dipercaya, makanya tingkatannya marfu. Idza arada, di dalam ketika menghadap siapa Allah bi'abdi dengan hambanya Allah khairan pada kebaikan, ista'malahu maka memperlakukan atau memperlakukan siapa Allah pada abd. Apabila maka dikatakan kaifa, dalam keadaan bagaimana istamalahu memperlakukan siapa Allah pada abad ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, kalau bersabda siapa Rasul, yuwaffiquhu memberi pertolongan siapa Allah pada abad di amalin kepada beramal solihin yang soleh qabla mauti, dalam sebelum kematian. Allah mengendaki kebahagiaan seseorang, kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan membuat dia itu mudah untuk menjalankan kebaikan, gitu. Wa fi riwayatin, dan itu tetap di dalam satu riwayat. Idza arada, dalam ketika menghendaki siapa Allah bi'abdin dengan seorang hamba khairan pada kebaikan, asalahu maka membuat seolah-olah seperti madu pada man. Asalahu maka menjadikan madu pada man, gitu, menjadikan siapa Allah seperti madu pada man, gitu. Asalahu maka menjadikan seperti madu siapa Allah pada man, gitu. Kalau berkata siapa sahabat ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma asaluhu, wa ma bermula apa itu asaluhu, olehnya Allah menjadikannya madu pada abad. Allah bersabda siapa Nabi, yang tahu membuka siapa Allah lahu bagi abad amalan pada amal solihan yang baik, baina yaday mautihi, di dalam hadapannya kematiannya abad. Seorang hamba ketika Allah menghendaki baik, maka menjelang meninggal dunia dia beramal baik, ya. Hatta yarto sehingga itu anhu dari abad siapa man orang haulahu yang ada di sekitarnya abad. Makanya dan ada siapa kota jatuh Imam Qatadah radhiyallahu anhu, semoga meridai siapa Allah Ta'ala kepada Qatadah. Karena itu ya perlu berkata siapa Qatadah fi qouli ta'ala, di dalam firman Allah Ta'ala farahu wa raihan, nyatanya firman farahu wa raihan. Apa yang dimaksud dengan kalimat farahu wa raihan? Fa'arahu bermula kalimat ar-rahu wa rahmatu, yaitu rahmat kasih sayang. Wa raihanu bermula raihan itu tatalaqahu menjemput pada man, ya, menjemput pada man bihi, menjemput pada abad, ya, bihi dengan raihan siapa malaikat indal mauti, di dalam ketika kematian. Hujan, ya. Warwa dan melibatkan sahabat Ibnu Majah ini Nabi dari Nabi Muhammad SAW, ada sesungguhnya Nabi itu kalau berkata siapa Nabi li Aisyah kepada Siti Aisyah fi tafsir qouli ta'ala, di dalam tafsirnya firman-Nya Allah Ta'ala, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un. Nyatanya ayat hatta idza jaa akhiri, hatta idza jaa, sampai di dalam ketika datang ahadahum pada salah satunya nas apal maut kematian,
Qala berkata siapa ahad, Rabbi duh Tuhanku, irji'uni kembalikanlah kalian kepada saya. Itu artinya ininya ada ya, irji'uni. Idza ayana di dalam ketika melihat siapa al-mu'minu seorang mukmin, al-malaikat pada malaikat. Ketika menjelang kematian, seorang mukmin melihat malaikat. Kalau berkata siapa malaikat lalu pada mukmin, narji'uka ila dunya, apakah mengembalikan siapa kami kepada kamu ila dunya, kepada dunia. Seorang mukmin ketika melihat malaikat karena dia mukmin, maka hatinya senang. Kemudian ditawarin sama malaikat, ya, dibercandain, tak balikin kamu ke dunia, mau enggak? Gitu. Sampean mau enggak kalau dikatain orang, kamu mau enggak hidup lagi? Iya, Kang Haji mah gak ada bini ya, terus balik ke rumah dengan disorot ketemu bininya. Nah, narji'u ila dunya, menuju dunya, fayaqulu, maka berkata siapa mukmin ila daril humumi, menuju tempatnya orang susah, wal ahzani, dan susah. Ya benar Kang Haji, susah di sini ya. Enakan disorot udah ditunggu sama Yayang Beb. Fayaqulu, maka berkata siapa tadi? Ahad, qaddimani ila Allah azza wa jalla. Qaddimani, tadi kan saya qaddimu di bihalal. Qaddimani, buruan ya, majukanlah, segerakanlah kalian pada saya, ilallah, menuju Allah azza wa jalla. Segerakan bawa saya sampai kepada Allah azza wa jalla. Karena orang mu'amal kafir, dapat bermula orang kafir itu fayuqalu, maka dikatakan lahu bagi kafir, narji'u, apakah mengembalikan siapa pada kamu? Mau enggak saya kembalikan? Ila dunya, menuju dunya. Fayaqulu, maka berkata siapa kafir, irji'uni, balikin saya. Tapi untuk apa? La'alli, mungkin saja bermula saya itu beramal siapa saya solihan pada amal soleh, fima, di dalam perkara taraktu yang sudah meninggalkan siapa saya pada amal. Selama ini saya tak berbuat baik, tak pernah berbuat baik, tak pernah ngaji, tak pernah beramal soleh. Kalau engkau kembalikan saya ke dunia, saya akan rajin, saya akan berbuat baik. Al-ayah, bacalah pada ayat ya. Warwa, dan meriwayatkan siapa Al-Bazzar, Imam Bazzar, marfu'an, dalam keadaan berupa hadis marfu', innal mu'mina, sungguhnya seorang mukmin itu idza hadara, di dalam ketika mati siapa mukmin, atadhu, maka mendatangi pada mukmin siapa malaikat bihariratin, dengan membawa sutra, biha, yang itu tetap di dalam harirah, miskun, bermula wangi misik, watuba iru, dan beberapa kumpulan wewangian, watuba iru raihana, dan beberapa kumpulan wewangian. Jumlatun, maksudnya sejumlah minhu dari raihan. Batas talu, maka keluar apa ruhnya mukmin, seorang mukmin ketika meninggal, itu malaikat mendatangi dia dengan membawa sutra dan wangi-wangian. Kemudian rohnya keluar kama tasallu, sebagaimana keluar apa asyaratu, rambut satu, minal ajini, dari adonan roti. Halus itu ya, lembut. Wa yuqalu, dan dikatakan ayatuhan nafsu, wahai roh anu mutmainnatu, yang tenang, ukhruji, keluarlah kamu, radiyatan, dalam keadaan diridhoi, mardiyan, juga diridhoi. Radiyatan, dalam keadaan ridho, radiyatan, dalam keadaan ridho, mardiyan, juga diridhoi, anka, dari kamu, anki, dari kamu. Ila ruhillahi, menuju kepada ila ruhillahi, bukan ruhillah, ila ruhillahi, kepada rahmat Allah, wa karamati, dan kemuliaan Allah, rahmati, maksudnya rahmat Allah, wa ihsani, dan kebaikan Allah. Faidah kharajat, maka di dalam ketika keluar apa ruhnya mukmin, wudiat, maka diletakkan apa ruhu ala dalikal miski, atas itulah misik, waroihani,
dan atas itulah wangi-wangian. Summa tuhiyat, sesudah dicampur dengan wangi-wangian, tuhiyat maka dilipat alaihi atas ruhul mukmin, alaihi atas dalikal misk, maaf, ruhul mukmin kan muannas. Alaihi atas dalikal misk, apal hariratu apa? Apal hariratu sutra, kain sutra. Ya. Wajah badan pergi biha dengan membawa, pergi siapa malaikat dia dengan membawa mukmin, dia dengan membawa rohul mukmin ila iliyyin, menuju iliyyin, kemudian dibawa ke iliyyin. Wa innal kafir, dan sesungguhnya orang kafir itu idza hadara, di dalam ketika menjelang kematian siapa kafir, atatu maka mendatangi pada kafir siapa malaikat di miskin, dengan kafan atau dengan selimut kasar, bimiskin dengan selimut kasar, yang itu tetap di dalam miskin, jamrotun bermula bara. Tapi kalau orang kafir di bawahnya kain kasar, di situ ada bara api, ya. Fatanza'u maka fatunza'u, maka dicabut apa ruhnya kafir, nas'an dengan cabutan syadidan yang kasar. Wa yuqalu, dan dikatakan ayat Tuhan nafsu wa ruh al-khabisatu yang buruk, ukhruj, keluarlah kamu, sakhitatan dalam keadaan benci, masbuton juga dibenci, alaiki atas kamu, ila hawanilai, menuju kehinaannya Allah, penghinaannya Allah, wa'adzabi, dan siksanya Allah. Tapi kalau orang kafir udah kasar, dicabutnya kasar, dicampurnya bukan dengan wangian tapi dengan bara api, rasanya nggak enak banget gitu. Kemudian dikatakan menuju kepada penghinaan Allah. Fa idza kharajat, maka di dalam ketika keluar apa ruhnya kafir, kemudian maka diletakkan ala tilkal jamrot, atas itulah bara, fayudwa, maka dilipat alaihi atas tilkal jamrot apa al mishu, selimut kasar. Sumaya dahu, maka kemudian pergi siapa malaikat bihi dengan membawa kafir, bihi dengan kafir, ila sijin, menuju neraka sijin. Nas'alun, mohon siapa kita Allah kepada Allah, husnal khatimati, pada husnal khatimah, wal maut, dan pada kematian alul islami, menetapi atas Islam, lana bagi kita, walil hadirin, bagi orang-orang yang hadir di pengajian malam hari ini, atau wajami'il muslimina, dan bagi seluruh umat Islam, amin. Ala hadhihi niyyah wa salamatina wa li husuli maqasidina wa li husnil khatimati inda mautina wa li hasilina ma sumratil atqiya wal awliya wa ahli sunnah wal jamaah. Al-Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli 'ala nabiyyina Muhammadin mursalin wa bihamdil malaikatil muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dhakkirna ma nasina wa rzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa nas'aluka al-lutfa wal 'afiyah wat tawfiq wa litamassuki bi kitabika wal 'ilmi bihi wal fahmi bihi wal 'amali bima arsalta ilayhi wa husnul khatimah wa husnul 'aqibah fi umuri kulli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba man yanfa'uka hubbuhu indaka. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.